Haleluya, puji nama Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kembali lagi kita bersama GPD Filamentary Penyapa Tomorrow Church. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, biarlah kita dasari dulu kehidupan kita dengan firman Tuhan. Biar apapun pekerjaan, usaha yang kita lakukan pada sepanjang hari ini dapat diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20 dan 21. Beginilah firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di ayat yang ke-20, ucaplah syukur. Hal tentang mengucap syukur, terkadang yang orang tahu, mengucap syukur adalah hal yang datang kepada kita, yang datang dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan berkat. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pada Tuhan, Tuhan ingin, Tuhan rindu kita mengucap syukur bukan hanya tentang hal yang hal berkat, bukan tentang hal yang baik, tetapi mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa demikian? Marilah kita buka dalam Alkitab kita dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang dikehendaki Allah Kristus Yesus bagi kita adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti kita harus mengucap syukur bukan hanya dalam hal berkat, bukan dalam hal-hal yang baik, tapi dalam hal yang terpuruk sekalipun, dalam hal yang mungkin buruk sekalipun, kita selalu harus mengucap syukur. Karena apa? Terkadang hal-hal buruk menimpa kita, cobaan, ujian, itu bukan Tuhan jahat kepada kita, tapi Tuhan memberikan itu semua untuk membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa dalam mengiring Tuhan. Iman kita dapat selalu kuat dalam mengikut Yesus. Karena cobaan-cobaan yang Tuhan beri juga bukan cobaan yang luar biasa, bukan cobaan yang melewati batas kemampuan kita, tetapi cobaan-cobaan yang Tuhan berikan adalah cobaan-cobaan biasa, cobaan-cobaan yang tidak melewati batas kemampuan kita. Jika Tuhan telah memberikan kita suatu hal, kepercayaan atau cobaan itu, pasti kita dapat lewati, tetapi kita harus melewatinya dengan bersama-sama dengan Tuhan. Juga dikatakan di ayat yang ke-21 tadi, Efesus pasal yang 5 ayat 21 tadi, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita sebagai umat-umat Tuhan, jika ingin datang kepada Tuhan, kita ingin berdoa, kita ingin beribadah, mari kita harus rendahkan dulu diri kita serendah-rendahnya. Buang keangkuhan kita, buang ketinggian hati kita jika saat kita menghadap Tuhan. Karena kerendahan hati itulah yang melambangkan kehormatan kita terhadap Tuhan. Jangan kita saat dalam hati yang marah, hati yang jengkel, hati yang lagi membenci atau akar pahit, kita datang kepada Tuhan. Kita harus melepaskan segala permasalahan kita, kemarahan kita, apapun atau akar pahit kita saat kita datang kepada Tuhan, agar Tuhan dapat selalu memberkati kita, mendengarkan segala apapun yang kita pergumulkan. Jangan kita saat dalam hal-hal dalam hati yang panas, hati yang marah, tapi Tuhan ingin kita selalu merendahkan hati kita. Saat kita datang kepada Tuhan, rendahkan serendah-rendahnya. Kalau perlu, sujud di kaki Tuhan, berlutut menyembah Tuhan. Karena apa? Kita sebagai umat Tuhan diajarkan untuk selalu berdoa, berlutut, meminta segala sesuatu hal, pergumulan, membuka jalan untuk segala sesuatunya, pekerjaan, sekolah, usaha, semuanya itu jika kita meminta, datang kepada Tuhan dengan rendah hati, rendah diri, saya yakin, saya percaya, jika Tuhan merasa disanjung, dipermuliakan,
Tuhan merasa dirinya dihormati, pastinya Tuhan akan memberikan semuanya itu hal-hal yang kita perlukan ke dalam kehidupan kita. Maka dari itu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat berkati kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, selalu mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya hal yang baik, hal yang buruk sekalipun, bukan hanya hal berkat, hal yang lain, semua harus kita syukuri di dalam Kristus Yesus, dalam Tuhan Yesus. Juga kita harus merendahkan diri kita saat kita ingin datang dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami baik, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, kami sebagai umat-umat-Mu menjadi umat-Mu yang dewasa dalam kerohanian kami dapat mengucap syukur dalam segala hal, dan dapat selalu merendahkan hidup kami dalam kami memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, ini doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah sepanjang hari ini selalu Engkau yang Tuhan senantiasa memberkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.